Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Oh, Ratna. Masya Allah, suaranya empuk sekali. Saya Rita, Oh, Rita, Bu Mega. sorry ya. Iya, Aduh, maaf, salah. nggak apa-apa, sama aja sih, sama-sama R ya. Aduh, maaf, maaf, Ini maaf. karena masih muda, saya manggilnya Mbak kali ya, Mbak Mega ya. Iya, Mbak aja. Kelihatan Kalau kelihatan Ibu masih Mega, ketuaan. masih muda banget kelihatannya ini. Iya, Mbak Mega, terima kasih loh sudah mau bersama kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini di dunia parenting. Iya, sama-sama Mbak Rita. Assalamualaikum, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak Mega. Yang lain sudah liburan, saya masih di kantor nih. Oh gitu. Baik, Mbak Mega, sebelum kita mulai, saya buka terlebih dahulu, Mbak Mega. Ya, boleh, Baik, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Moms and Dad yang sudah bergabung di Dunia Parenting @duniaparenting.id di pagi hari menjelang siang ini. Mungkin sedang beraktivitas pada di rumah, mumpung anak-anak masih banyak di rumah ya, sedang liburan pasti sedang repot-repotnya. Mungkin masak atau bikin camilan untuk anak di rumah. Banyak yang bilang lebih enak kalau anak sekolah katanya Mbak Mega. Di rumah tetap bingung kalau anaknya libur panjang mah ya. Baik, hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Mega Talahari Mukti, SPSI MPSI psikolog. Beliau adalah salah satu psikolog di Rumah Sakit Bina Medica Bintaro. Yang mungkin yang rumah-rumahnya dekat di Pondok Aren, di Tangerang Selatan, Banten gitu ya. Mungkin udah nggak asing dengan Rumah Sakit Bina Medica Bintaro di Jalan Rasuna Said, CBD Bintaro Sektor 7. Nah, Mbak Mega ini dinasnya di situ. Selain di Bina Medica, di mana lagi Mbak Mega ini? Ada lagi Ini di kok, oh ada lagi beberapa ya. tempat. Oke deh. Beberapa tempat. Ini tumben Mas Agus tidak memberi saya CV ini. Jadi saya tidak bisa membaca kurikulum vitanya Mbak Mega ini. Hah? Hah? Mana? Oh, cuma ini dong ya. Oh, ini profil Mbak Mega ya. Saya baca dikit aja ya. Dari Universitas, Mbak Mega asli Semarang ya, di Undip ini, tahun 2012. Yang satunya saya sempat di Undip 2007 Oh angkatannya. gitu. Oh Heeh. gitu. Terus kemudian melanjutkan di Universitas Indonesia, Masya Allah, mendapatkan gelar Magister Psikolog tahun 2018. Berpengalaman sebagai psikolog klinis dewasa ya, Moms ya, menangani konseling suami istri. Nah ini nih, pernikahan, pengasuhan anak, masalah keluarga, kehamilan, infertilitas juga ya, konseling ya. Kemudian Mbak Mega juga aktif menjadi pembicara di berbagai event, baik online maupun offline. Seorang penulis juga, Masya Allah, beberapa bukunya belum ada ditulis di sini ya. Baik, Mbak Mega, kita langsung saja hari ini kita akan ngobrolin tentang keharmonisan rumah tangga tadi ya. Definisi keharmonisan Iya. rumah tangga, kemudian menumbuhkan keharmonisan dan menjaga, mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Saya serahkan langsung aja deh ke Mbak Mega, langsung Oh waktu gitu. dan tempatnya. Oke, langsung aja ya Mbak Mega ya. Oke, oke. Jadi kalau kita ngomongin eh, apa namanya rumah tangga tuh banyak banget ya Mbak Rita ya yang bisa dikulik ya, yang bisa jadi pertanyaan juga gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Kita nanti ya ngobrolnya santai aja. Kalau misalnya di tengah jalan Siap. mau ada pertanyaan, silahkan gitu ya. Yang pasti saya coba cerita kali ya, cerita dulu aja gitu ya Oke. dari cerita dari teori ditambah di ruang praktek. Jadi kita ngomonginnya lebih praktikal aja gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang pernikahan dan rumah tangga itu sebetulnya bisa dipelajari dari sebelum menikah. Bahkan gitu ya. Hmm, Jadi jangan sampai hmm, kita menikah terus bermasalah baru kita belajar tentang pernikahan itu yang berat gitu ya. Jadi hmm, kalau misalnya kayak gini nih, misalnya ada pertanyaan kan, apa itu rumah tangga harmonis? Bagaimana cara menciptakan hmm. rumah tangga yang harmonis gitu ya. Nah, kebanyakan orang kiblatnya memang pengennya pernikahannya, rumah tangganya, keluarganya bahagia. Begitu kan ya Mbak Rita ya, nggak ada yang mau Betul. rumah tangganya berantakan, bermasalah gitu. Hmm. Kalau bisa minim masalah gitu ya, minim Kalau bisa dapat masalah. kayak opa Korea gitu ya Mbak Mega ya. Sarangi. Jadi kalau kalau Bayangannya yang bisa yang enak-enak. komplit ya, yang enak-enak gitu ya, Hmm. yang apa namanya, yang bisa diajak nyanyi, joget gitu ya, yang bisa diajak senang-senang, bisa diajak susah bareng gitu kan ya. Cuman kan namanya pernikahan itu kan menyatukan dua individu yang berbeda
gitu, berbeda dalam banyak hal lah. Kalau ada yang sama persis ya disyukurin, tapi mau beda mau sama, akhirnya kalau kita sudah menikah ya pasti ada yang namanya masalah, nggak mungkin nggak ada yang namanya masalah gitu kan. Nah makanya dikatakan harmonis apabila minim, bukan minim sih, jadi setiap permasalahan itu bisa diselesaikan, jadi akhirnya kembali menjadi hangat gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau misalnya rumah tangga kita ada pertengkaran gitu, nggak ada yang salah. Justru dari pertengkaran, dari perbedaan itu mengajarkan kita sebagai pasangan suami istri menjadi individu yang harusnya lebih baik ya gitu, karena bisa belajar mengambil hikmahnya, kemudian berusaha mencari solusi dari permasalahannya gitu. Nah kemudian kalau ditanya lagi gitu ya, poinnya apa aja sih gitu yang harus dipenuhi kalau mau punya keluarga atau pernikahan dan pasangan yang harmonis gitu ya. Jadi apa aja poin-poinnya? Kunci yang pertama ya sebenarnya komitmen ya Mbak Rita ya gitu, yang kadang-kadang orang gampang mungkin bilang gitu kita komitmen untuk menikah gitu, tapi ketika ada masalah lupa gitu. Sederhananya gini, kalau kita ngomongin komitmen, menurut Mbak Rita komitmennya kayak gimana? Komitmen pernikahan. Komitmen pernikahan apapun yang terjadi dikembalikan ke agama sih ya, kalau karena kita Muslim ya. Ya betul. Ada problem apapun ya. Cuman kan kadang gini ya Mbak Mega ya, kalau orang nikah kan memang, kalau di Indonesia kita memang belum dapat pendidikan pranikah ya, jarang banget sebenarnya. Betul. Dan tidak ada bayangan untuk punya suami, pasangan yang tiba-tiba jauh dari perkiraan begitu loh Mbak. Mungkin ada yang harus disiapkan pertama kali kan mungkin di situ ya Mbak ya, kesiapan mental untuk menerima kemudian menghadapi ternyata seperti ini di luar harapan begitu. Oke, nah tadi menarik tuh dibilang ternyata seperti ini, berarti mungkin itu ada permasalahannya di ekspektasi gitu ya. Makanya kalau dibilang, kalau tadi Mbak Rita bilang komitmennya agama, nggak salah, betul gitu. Rata-rata dari setiap pernikahan memang pasti punya value gitu. Yang perlu diketahui gini, kalau ada masalah kita ingat dulu waktu kita menikah sama pasangan kita itu karena apa? Jadi landasannya apa, tujuannya apa, gitu. Jadi jangan sampai gini, kebanyakan permasalahan dalam pernikahan itu ketika ekspektasi dua-duanya nggak ketemu, jadinya bubar, gitu ya. Jadinya cekcok terus gitu ya. Mungkin yang satu tadi ekspektasinya mungkin ada hal yang bisa diubah setelah menikah. Ternyata setelah menikah berjalannya waktu, kok nggak ada perubahan, gitu ya. Padahal menikah itu bukan untuk mengubah seseorang gitu. Kalau misalnya bisa berubah mengikuti pasangan satu sama lain, ya itu baik. Tapi kalau memang ada misalnya perilaku ataupun sifat ataupun karakter yang sangat mendasar dan nggak bisa diubah, ya itu berarti pasangannya balik lagi ke bagaimana dia mengelola ekspektasi tentang pasangannya. Gitu. Jadi nggak bisa ketika kita menikah kita berharap pasangan kita kemudian cepat-cepat berubah sesuai maunya kita, kayak gitu. Jadi makanya prinsip pertama itu sebenarnya untuk menjaga harmonis dalam pernikahan itu kita mesti balik ke komitmen awal. Komitmen awal menikahnya apa? Tujuannya apa, goalsnya gitu. Kemudian, nah untuk mencapai goals itu caranya gimana? Nah tadi makanya banyak masalah ya, bukan berarti masalah itu disepelekan ya. Atau kadang-kadang gini nih Mbak Rita, pernah nggak sih ngerasa misalnya ada masalah, yaudah deh diemin aja, nanti membaik sendiri gitu. Tuh, pernah nggak? Iya. Seringnya ya begitu. Kan? Nah, sering, bukan pernah lagi tuh. Oke, seringnya begitu ya. Padahal kita mesti tahu mana yang memang masalah ini ya udah kita diemin aja, atau yang enggak, ini harus dicari solusinya, harus dicari minimal jalan tengahnya gitu, supaya nggak terulang lagi gitu, supaya lebih baik lagi gitu. Kadangkala yang bikin masalah itu akhirnya meledak ya, seringnya kan gitu. Kadang-kadang tuh orang datang ke ruang konseling itu setelah masalahnya meledak. Nah, jadi masalah yang kecil-kecil tadi itu dikumpulin, nggak diselesaiin, dianggapnya ya nanti dia berubah, ya nanti selesai sendiri gitu. Dengan mendiamkan, ternyata nggak menghasilkan apa-apa. Kebanyakan begitu, justru menjadi silent killer gitu. Jadi hal-hal yang akhirnya nanti jadi bom waktu. Tinggal nunggu momentum yang paling besarnya, pencetusnya, kemudian bisa dia meledak, malah jadi masalah yang lebih gawat. Gitu, makanya balikin ke komitmen awal. Nah, caranya gimana?
perbaiki komunikasi, poin keduanya gitu. Jadi poin kedua menjaga keharmonisan rumah tangga itu ya komunikasi. Komitmen itu nggak akan berjalan dengan baik kalau komunikasi kita dengan pasangan nggak baik. Betul nggak sih? Kayak Mbak Rita kalau Betul, komunikasi betul. mungkin lebih paham ya gitu tentang komunikasi ya gitu. Jadi kalau sesederhananya gini, kadang-kadang kalau di awal pernikahan nih banyak kan kita masih observasi kan ya pasangan kita kayak Hmm. gimana, terus kesel-keselnya dipendem gitu ya, kesel-keselnya didiemin, coba lihat dulu gitu kan. Nah nanti selang berapa waktu baru berani ngomong gitu. Nah padahal kalau dalam pernikahan, di usia pernikahan berapapun, komunikasi itu penting banget untuk terus ditingkatkan gitu, karena komunikasi itu sesuatu yang bukan hal yang saklek gitu, bukan hal yang stagnan, tapi sesuatu yang dinamis, bisa diperbaiki, bisa diubah gitu ya, bisa bisa dipelajari gitu. Salah satunya yang penting ya dalam pernikahan komunikasi itu keterbukaan gitu. Sesederhana gini sih Mbak, pernah nggak sih punya keinginan tapi kita nggak bisa ngomong ke pasangan? Gitu, Pernah. pernah Ya, ya gitu kan, punya pernah. keinginan kita nggak bisa ngomong. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu sih nih biasanya ya, yang bukan berarti di bapak-bapak nggak ada, tapi biasanya kebanyakan di ibu-ibu persepsinya udah dari kepala duluan. Nanti Iya. kalau ngomong sama suami misalnya pengen gini deh, sesederhana pengen masakan kesukaannya si istri misalnya ya gitu, sederhana aja gitu. Nah terus misalnya mau nanya ke suami, nanti kalau nggak cocok nggak dimakan misalnya. Itu hal simpel ya yang biasa terjadi di awal pernikahan tuh, soal makanan aja ya, akhirnya diem aja ngikutin maunya suami. Lama-lama bisa jadi masalah tuh, kenapa aku selalu ngikutin dia ya gitu, Betul. sementara aku nggak bisa mengungkapkan apa yang aku mau gitu. Akhirnya munculnya emosinya, jadi kesel, jadi marah, bahkan Mm-mm. jadi sedih gitu. Itu Mm-mm. biasanya tuh Atau yang aku terjadi sudah di melakukan apapun untukmu gitu. ya Kadang luar biasa kayak ajaib gitu. jadinya merentet kemana-mana nggak sih gitu Ah, kan. ah, Kadang-kadang apalagi ada yang ketika nikah akhirnya misalnya yang satu memutuskan untuk mengikuti maunya suami, misalnya cari pekerjaan lain atau bahkan tidak bekerja, sementara dia sendiri pengennya masih tapi nggak bisa mengungkapkan hal itu gitu. Nah itu juga bisa jadi masalah di kemudian hari kalau nggak berusaha di-clearkan sejak awal kayak gitu. Itu komunikasi yang banyak banget sih aspek komunikasi ya Mbak ya, dari keterbukaan, kemudian kepercayaan gitu. Kepercayaan itu maksudnya satu sama lain saling percaya. Kalau memang nggak pernah ada isu-isu kayak perselingkuhan, isu-isu kekerasan misalnya ya, itu sebenarnya tingkat kepercayaan biasanya sih lebih tinggi ya, karena kan nggak ada kebohongan di dalam hubungan itu. Tapi kalau misalnya ada kebohongan, nah itu biasanya memang akan menjadi sumber masalah baru lagi dalam pernikahan, dan itu bisa terus-terusan loh masalahnya gitu. Kalau ada kebohongan aja deh ya, kebohongan tentang selingkuh kah, tentang yang sekarang lagi marak juga yang kadang-kadang nggak disadari ya, tentang pinjol, itu juga banyak akhirnya jadi merembet ke masalah pernikahan karena pasangannya nggak jujur kayak gitu. Kemudian hal-hal lainnya banyak banget tentang ketidakjujuran yang akhirnya menimbulkan masalah, itu dari aspek komunikasi gitu. Kalau dirunut banyak banget soalnya masalah komunikasi ya, bahkan masalah komunikasi nggak hanya dengan pasangan tapi bisa dengan mertuanya gitu, dengan keluarga pasangan. Itu juga bisa menjadi masalah kalau komunikasi kita dengan pasangan kita nggak baik gitu. Sebenarnya di situ kuncinya gitu. Itu yang kedua ya, tentang komunikasi. Nanti mungkin lebih banyak tanya aja ya Mbak ya, karena luas banget kalau untuk dijelaskan ya gitu. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti untuk kita evaluasi diri. Jadi misalnya gini, kita punya masalah sama pasangan, apakah iya sih semuanya itu kesalahan pasangan kita? Gitu kan. Kebanyakan ketika sudah numpuk masalah ya akhirnya kita menyalahkan orang lain dong, di luar diri kita kan. Jarang orang yang mau mengakui
kayaknya aku memang banyak salah nih gitu. Jarang kan ya, kecuali dia sudah benar-benar memahami dirinya sendiri kayak gitu. Jadi apa namanya, ketika memang sering terjadi masalah gitu ya dengan pasangan, itu sebenarnya kita perlu untuk evaluasi. Jangan-jangan masalahnya bukan di pasangan kita, tapi ada dalam diri kita. Gitu ya. Misalnya gini, kita menilai pasangan kita sangat egosentris padahal sebetulnya enggak. Misalnya ya, beda hal dengan yang memang pasangannya egosentris ya, gitu ya. Jadi misalnya kita sering menilai pasangan kita, dia nggak ngertiin aku sudah memenuhi semua maunya dia, tapi dia nggak ngertiin aku, gitu ya. Jangan-jangan di sini ada ekspektasi kita yang nggak terpenuhi sebenarnya, atau bahasa cinta kita, love language kita dengan pasangan kita beda. Pernah nggak sih nemu cerita teman atau bahkan kita ngalamin ya, misalnya gini, aku tuh lagi marah kok suamiku tuh malah pergi. Padahal kita punya bahasa cinta, ketika kita marah kita maunya dideketin, dirangkul, bukan malah ditinggalin gitu ya, gitu. Ada juga yang gini, suamiku tuh nggak pernah nggak ada romantisnya nih, jadi lama-lama si istri misalnya bete gitu ya. Nah, harapannya istri adalah suami yang romantis itu yang misalnya ngucapin I love you 20 kali sehari misalnya gitu ya. Nah, padahal sementara kalau menurut suami apa namanya, bahasa cinta dia adalah giving gitu, dia memberi gitu, memenuhi gitu ya, memberikan apa yang dimau istri. Ternyata buat istrinya nggak tersampaikan tuh maksud dari suaminya, akhirnya jadi masalah gitu. Jadi pahamin juga bahasa cinta masing-masing, apakah bahasa cintanya service of act, jadi dia lebih melayani, apakah bahasa cintanya dengan bersentuhan gitu ya, apakah bahasa cintanya dengan quality time gitu ya, misalnya pergi berdua gitu ya. Terus apakah bahasa cintanya juga dengan memberi gitu ya, suka memberi hadiah, memberi kejutan gitu kan. Jadi kita harus tahu pasangan kita ini tipikal yang seperti apa dan kita sendiri seperti apa. Setelah tahu, ya kita harus sampaikan gitu. Kadang-kadang gini, orang-orang itu kan berpikirnya gini, sudah bertahun-tahun menikah, masa nggak paham-paham juga sih, gitu kan? Padahal, ya, padahal yang namanya bapak-bapak tuh kadang nggak bisa dikodein ya. Jadi, atau kebiasaan pasangan di Indonesia memang jarang untuk bicarakan dulu di awal ya Mbak Meg ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi bukan budaya itu untuk membicarakan terlebih dahulu gitu loh Mbak Meg. Sebelum menikah, kemudian kita ngobrolin dulu yuk, ini pernikahan mau dibawa kemana? Itu jarang banget loh Mbak Meg. Saya aja enggak dulu loh. Sebelum ada masalah, kalau setelah ada masalah baru, ayo deh diomongin gitu. Kita mau kemana gitu? Kan biasanya memang kayak gitu ya. Pokoknya nikah deh. Bulan madu yang dipikirin bulan madunya gitu. Nah, yang dipikirin bulan madunya, resepsinya, acara akadnya, dan lain-lainnya, seserahannya bahkan ya gitu. Tapi lupa membicarakan proposal hidup selanjutnya gitu. Jadi kayak bagaimana, karena keterbukaan dalam komunikasi itu sepenting ini loh, itu mencangkup banyak hal tentang parentingnya juga nanti gimana gitu ya, tentang finansial keluarga bagaimana, tentang bagaimana cara hidup gitu ya, gaya hidup ke depan bagaimana. Itu kan sesuatu yang memang kebanyakan sih di awal jarang dibicarakan. Kebanyakan dibicarakan setelah ada masalah. Kebanyakan ya. Tapi sebetulnya ini kan sudah sambil dengar IG live-nya ya, sebetulnya di sini nggak ada kata terlambat untuk memulai. Buat jomblo loh sebenarnya ya. Iya, buat yang belum menikah gitu ya. Betul, untuk meminimalisir masalah dalam pernikahan gitu. Karena kalau misalnya dibilang kenapa 1 sampai 5 tahun pernikahan itu menjadi masa-masa yang sangat krisis gitu. Kenapa? Karena secara teorinya memang 5 tahun awal itu kan kita lagi adaptasi ya, lagi adjustment dengan perubahan dari single jadi double gitu ya, dari punya pasangan, perubahan tanggung jawab, perubahan role kita, peran kita dalam keluarga, bukan hanya dengan pasangan, tapi ternyata kita sudah jadi menantu. Ada lagi kan ya yang harus kita ikutin. Kita sudah menjadi istri. Kita sudah menjadi ipar. Itu kan hal yang lain lagi gitu ya. Nah, kemudian biasanya setelah menikah kan orang berharap punya anak gitu ya. Nah, kemudian berubah peran lagi tuh menjadi orang tua gitu kan. Dan itu dalam setiap pernikahan kan beda-beda Mbak rentangnya gitu kan. Ada yang di 2 tahun pertama sudah
bisa punya anak semuanya gitu ya. Ada juga yang mesti menunggu beberapa tahun. Nah, itu nanti dinamika dalam pernikahannya akan berbeda lagi. Makanya nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar tentang pernikahan. Bisa belajar di awal baik gitu ya, bagus banget. Lebih bagus dua-duanya ngikutin gitu. Karena kebanyakan sih sampai detik ini kebanyakan yang lebih aware itu memang dari sisi perempuan. Kita nggak boleh memungkiri itu ya, gitu. Kita nggak boleh memungkiri itu ya. Jadi termasuk parenting. Cuman sekarang alhamdulillah sudah lebih melek ya, bapak-bapak ya udah mulai kan tergerak gitu ya, laki-laki untuk belajar pernikahan, belajar parenting, kayak gitu. Memang jarang dibicarakan di awal, tapi nggak pernah ada kata terlambat untuk membicarakannya saat ini juga. Misal sekarang pernikahannya sudah menginjak usia di atas 5 tahun, tapi ternyata masih ada, kayaknya nih ada satu masalah yang sangat mendasar. Bisa jadi tiap tahun berulang gitu. Karena kita nggak sadar ya, kalau sudah kayak gitu ya lebih baik memang kita evaluasi berdua. Ada masalah apa sih sebenarnya dalam pernikahan kita? Kalau kita berdua nggak bisa mencoba menyelesaikan, nggak ada salahnya juga kita untuk masuk ke konseling pernikahan gitu. Jadi tahapannya tadi, kalau misalnya dalam pernikahan itu masalah terjadi berulang kayak gitu ya, terus kok nggak selesai-selesai, ada terus, setelah kita evaluasi diri masing-masing nggak ketemu juga dalam nyelesainnya, problem solvingnya, ya nggak ada salahnya kita masuk ke ruang konseling kayak gitu. Itu idealnya gitu ya. Jadi jangan pernah lupa untuk evaluasi tadi sih, evaluasi diri untuk melihat sebenarnya nih masalahnya di mana untuk menciptakan keharmonisan tadi gitu. Kalau terkait pasangan tadi kita belum ngomongin ke situ ya Mbak. Kalau kemudian terjadi kasus perselingkuhan misal gitu Mbak, ini terjadi di relasi saya ya. Kalau kemudian si istri udahlah yang penting tetap bersama, aku bisa jalan demi anak-anakku, nggak mau menyelesaikan begitu. Oke. Saya narik nafas dulu Mbak untuk kasus perselingkuhan ya. Gitu. Saya cuma bayangkan kok bisa ya menjalankan rumah tangga seperti itu. Apa bahagia kamu gitu kan? Ini baiknya betul. Gimana nih Mbak Mega ya kalau kayak gini? Oke. Kalau kita ngomongin kasus perselingkuhan itu ini lebih kompleks ya, karena ya kalau kalau kita ingat ya, nggak akan ada sebuah kejahatan kalau nggak ada celah, kan gitu ya. Maksudnya perselingkuhan itu kalau kita ngomongin dari sisi manapun, tidak ada hal yang benar dari perselingkuhan ya. Mau dibilang dari sisi positifnya akan ada ya, maksudnya orang berdalih positifnya dia lebih baik gini-gini ya. Kalau memang dia lebih baik, selesaikan dulu dong dengan pasangan sekarang gitu. Jangan pernah memulai sebuah hubungan di belakang pasangan kita, kan kayak gitu ya. Kalau memang ada hal yang menurut kita udah nggak cocok dengan pasangan kita, selesaikan, bicarakan. Kalau memang sudah nggak bisa bersama, ya kadang-kadang perpisahan itu nggak selalu buruk sih gitu. Makanya tadi ditanya apa bisa kok bisa sih bertahan dalam perselingkuhan. Nah itu saya juga bertanya-tanya dengan klien saya biasanya, apa yang membuat Anda bertahan dalam pernikahan yang sudah banyak nodanya, ibaratnya gitu ya, sudah diselingkuhi. Kadang-kadang itu perselingkuhan karena nggak hanya satu kali ya, tapi 2 kali bahkan lebih gitu. Dan biasanya kalau diamatin ada polanya Mbak, gitu. Kalau memang dia bilangnya sudah selesai, nggak mungkin ya Mbak Mega maksudnya? Iya mungkin aja beneran, aja, tapi ya? Akhirnya bagi pasangan hatinya nggak bisa bersatu lagi Mbak. Ya. Kalau kan yang laki udah bertobat misalkan, tetap nggak bisa kembali kayak semula begitu. Nah itu yang namanya tadi, berarti kan dalam komunikasinya kan ada hal yang ada kebohongan. Dari kebohongan itu akhirnya memang membuat insecure dong salah satu pasangannya gitu kan. Jadi ya kita ibaratnya gini, misalnya kita kalaupun kita kembalikan nih kepada agama, kita lillah gitu ya, oke kita menerima kondisi ini, tapi kita manusia biasa. Yang perlu kita validasi adalah emosi yang kita rasakan. Oh, saya tetap kecewa sama dia, saya marah sama dia. Jangan kita memaksa diri kita untuk
apa namanya, cepet-cepet berubah. Oh ya, dia sudah berubah. Oke, berarti aku juga harus berubah dengan cepat. Kemudian akhirnya ketika ada pemicu, ada trigger dikit aja, kita malah jadi kayak di posisi down lagi. Seringnya kan kayak gitu ya, Iya, karena iya, iya. merasa oh ya, pasangan kita sudah berusaha berubah nih gitu. Yang perlu sebenarnya kalau dalam perselingkuhan yang perlu kita pahamin adalah apa sih sebenarnya dasarnya dari pasangan kita selingkuh gitu. Makanya dikatakan kejahatan tidak akan mungkin terjadi kalau nggak ada celah, termasuk perselingkuhan adalah celah apa dalam pernikahan itu yang membuat pasangan kita atau bahkan kita pelakunya misalnya ya berselingkuh. Ada apa? Itu bisa dibicarakan nggak sama pasangan gitu. Nah, Hmm. kadang kemudian karena gini ada siklusnya ya. Biasanya orang itu akan selingkuh ketika apa? Itu biasanya ada polanya. Kalau aja orang tersebut, pasangan tersebut ya mau mempelajari polanya gitu. Apakah polanya ketika ada ketemu klien baru, kenalan baru gitu ya, atau iseng-iseng gitu kan, kadang-kadang berangkatnya dari iseng ya, kebanyakan gitu ya, dari iseng gitu, jarang yang memang benar-benar karena rumah tangganya bermasalah gitu, gitu, atau dilihat dulu sebelum menikah dia punya track record selingkuh nggak gitu. Jadi kalau dia sudah punya kebiasaan cheating sejak sebelum menikah, ya kita harus hati-hati. Pikirkan lagi, perlu menikah dengan dia atau enggak. Nah, kalau sudah terjadi dalam pernikahan, tadi yang menarik ya, sering ditanyakan, harus bertahan atau enggak. Nah, sekarang gini, yang perlu dilihat adalah kebutuhan sebagai suami istrinya sejauh mana. Kadang-kadang ada yang berpikirnya gini, bertahan aja deh, kasihan anak-anak. Anak-anak. Gitu. Padahal, lebih kasihan mana melihat anak-anak melihat orang tuanya misalnya bertengkar terus-menerus karena orang tuanya berselingkuh gitu ya, jadi jadinya tengkar terus kan lebih kasihan ya. Kemudian kita lihat diri kita, loh kita itu bahagia loh, bukan cuma hidup kita bukan cuma tentang anak kan gitu ya. Buat Atau apa pasangan misalnya dingin itu juga terasa ya Mbak Meg ya? iya terasa banget Aura Mbak. Nah makanya dingin, pasangan dingin gitu juga yes, terasa sebenarnya ke terasa. anak-anak ya. Terasa banget. Makanya kebetulan ini kan Mbak Rita juga dari dunia parenting ya. Kita ngomongin. Jadi gini, pernikahan itu nyambung dengan parenting. Jangan Betul, mengharapkan betul. anak yang damai gitu ya, anak yang tenang ketika orang tuanya aja nggak tenang dalam hubungannya. Betul, betul, Gitu. betul. Jadi jangan menyalahkan anak terlebih dulu ya. Kita yang harus melihat apa namanya, kita ini sama pasangan kita gimana. Sebenarnya itu, kalau misalnya kita ngelihat anak kita sering apa ya bermasalah misalnya ya gitu ya, yang biasanya sih ada emosi anak gitu-gitu ya, kita mesti melihat dulu kita sama pasangan gimana ya gitu. Jangan-jangan anak kita menangkap hal negatif juga dari hubungan kita. Gitu, itu nyangkut loh ke parenting. Makanya kalau saya sih lebih menyarankan gini, jangan pernah bertahan hanya karena anak-anak ya. Tapi kita perlu menggali betul kebutuhan tentang harmonis ini, tentang bertahan ini, apakah hanya untuk anak atau memang ada harapan gitu. Dan yang pasti kalau kasusnya perselingkuhan, saya selalu menyarankan untuk benar-benar menggali, mengevaluasi dan mengingat ya kejadian perselingkuhannya itu tuh terjadinya kapan aja, dengan siapa saja gitu. Karena kadang-kadang Mbak ada orang yang menikmati perselingkuhan karena menghasilkan sensasi-sensasi tertentu sih. Biasanya gitu ya, gitu. Kelainan ya Mbak ya? Perlu dicek dulu sih Mbak itu ya. Sensasinya yang berbeda mungkin ya. Nggak bosenin. Kalau mungkin di pernikahan kan mungkin ada hal-hal yang membosankan bersama pasangan bertahun-tahun, mungkin seperti itu ya Mbak. Terus kalau memang pencetusnya itu dekat, apakah kemudian memang harus dipotong Mbak, atau kita harus pindah begitu? Bisa harus jadi. dihindari. Bisa jadi, memang salah satunya kan menghindari Mbak, memutus Harus menghindari, komunikasinya, harus diputus memutus. ya. Iya, kalau memang dari kedua belah pihaknya memang mau kembali membangun pernikahan, kayak ya anggap aja kita dari nol lagi gitu ya, kita benar-benar memperbaiki semuanya gitu ya. Tapi konkretnya memang perlu juga ada kesepakatan sih.
kalau saya selalu menyarankan gitu ya, selalu ada kesepakatan tertulis, buat deh masing-masing. Kalau perlu yang ada ikatan hukum nggak masalah, karena ini kan menyangkut apa namanya hak asasi kita juga ya gitu ya sebagai individu ya gitu kan. Jangan intinya sih jangan pernah mau bertahan kalau memang kasus perselingkuhan itu sudah berulang kali terjadi gitu. Bukan kita nggak percaya dengan pasangan, tapi kita juga perlu merasakan bahagia. Hidup kita nggak hanya tentang pasangan, nggak hanya tentang anak-anak, tapi keseimbangan semuanya itu yang lebih penting gitu untuk membentuk keluarga yang harmonis gitu. Baik, siap. Mbak Meg, kalau kemudian kita kan pengennya di rumah tangga memang ada kerjasama begitu ya. Betul. Kalau kemudian memang sudah mentok sekali suami pasangan tidak bisa diajak kerjasama, penerimaan yang seperti apa gitu loh? Istrinya harus seperti apa begitu? Berat Mbak. Berat karena banyak banget kejadian kayak gitu ya. Kadang bukan hanya dari suami tapi dari sisi istri juga gitu ya. Cuma memang yang banyak mengeluhkan istri tentang suami, karena yang banyak bercerita itu istri. Kalau laki-laki tuh banyak kan diem ya gitu. Kalau sudah mengganggu banget baru laki-laki itu biasanya speak up gitu kan. Nah, tentang pembagian tugas ini juga salah satu yang sebetulnya perlu dibahas sejak sebelum atau bahkan awal pernikahan. Kalau memang sudah berjalan, makanya tadi balik lagi, masing-masing harus punya apa jiwa besar ya, mau evaluasi diri, gitu ya, evaluasi diri masing-masing. Kemudian kalau memang mentok nih, kadang-kadang kan karena komunikasi buruk, ngomong aja jadi berantem terus, padahal nggak ngebahas apapun gitu ya, tapi jadinya yang dibahas serius mulu, padahal kita butuh bercanda juga kan sama pasangan supaya lebih harmonis gitu kan. Nah, kalau memang yang terjadi udah buntu banget, bagi tugas nggak bisa, apa-apa merasa sendirian, saya sih lebih menyarankan datang ke konselor pernikahan gitu. Atau kadang-kadang orang kan ada nih yang deket dengan salah satu orang tuanya gitu ya, atau kalau untuk ngikutin value agama tertentu ya, katakanlah muslim ya, di Islam kan memang kita lebih baik menceritakan ke orang tua dulu misalnya gitu kan ya, daripada ke orang luar. Nggak masalah selama memang orang yang diceritakan bisa menjadi misalnya mediator, bisa menjadi penengah yang netral gitu. Nah, makanya konseling pernikahan ke psikolog, ke konselor kadang-kadang itu dianggapnya masih ada sih yang menganggap itu hal tabu karena menceritakan aib keluarga. Nah, padahal yang dibutuhkan sebenarnya mediasi kan, mediasi dari masalah-masalah yang terjadi ini sumbernya apa, terus bagaimana ke depannya, kan itu yang Mbak Rita yang dibutuhkan ya, gitu. Jadi nggak ada yang salah sih dengan value dalam keluarga gitu ya, tapi kalau sudah buntu kayak tadi ya lebih baik konseling gitu. Karena memang banyak kan konseling juga mikirnya untuk yang problem kesehatan jiwa gitu loh Mbak Meg. Mungkin masih seperti itu di masyarakat kita ya Mbak Eka ya. Nah, ini berhubungan juga ini dengan pertanyaan Mbak Elisa. Ini dalam sebuah keluarga, istri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga full tanpa dibantu suami. Suaminya hanya tugasnya cari uang. Gimana menjaga kewarasan Mbak Mega, kewarasan seorang istri. Nah, itu tadi yang saya sempat singgung ya gitu. Jadi kayak bagaimana setelah menikah, apakah istri boleh kerja atau bagaimana gitu, dan istri bisa nggak mengungkapkan apa yang dia mau juga gitu ya. Kalaupun memang sepenuhnya istri harus di rumah gitu ya nggak masalah, asalkan ini kalau ada bapak-bapak yang denger ya, asalkan penuhi kebutuhannya gitu. Itu yang pertama, menjaga kewarasan sebenarnya, penuhi kebutuhannya dan tetap berikan waktu untuk istri punya me time gitu. Walaupun anak sudah 1, 2, 3, 4, terserah deh mau anak berapa, tapi kasih kesempatan istri untuk punya waktu dengan dirinya sendiri gitu. Seminimalnya sih ya, seminimalnya adalah kalau memang nggak bisa me time keluar rumah gitu kan, kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan diri ya untuk ngikutin orang lain. Bisa me time misalnya nyalon, bisa me time misalnya belanja, atau me time olahraga di luar gitu ya. Nah, kasih kesempatan istri untuk punya me time di dalam rumah gitu. Jadi kasih free time gitu. Kalau istri harus di rumah, misalnya suami yang ngasuh anak gitu. Nah, ini penting, balik lagi ke komunikasi tadi ya. Kalau komunikasi dan bagi tugas tadi, kalau nggak bisa, biasanya
itulah sering terjadi huru-hara dalam pernikahan karena istrinya nggak waras akhirnya karena merasa kelelahan, capek banget gitu kan. Ibaratnya gini, kita baru menikah, belum punya anak, itu aja kita harus adaptasi lagi ya. Kadang-kadang ada masalah-masalah yang akhirnya mengganggu emosi kita, kena mental kita, gitu kan ya. Apalagi ditambah kehadiran anak, bukan tidak bahagia, tapi nggak dipungkirin ngurus anak itu sama ngurus rumah, yaitu dua hal yang memang sangat menyita energi gitu. Walaupun Capeknya dilakukan dengan sama. walaupun dilakukannya dengan senang hati gitu ya, tapi tetap aja ada batasnya, ada waktunya. Kadang mungkin si ibu itu akan merasa juga lelah banget gitu. Nah itu yang harus dipahamin sama suami gitu. Misalnya pun nggak punya waktu me time ya, suaminya bersikap baiklah sama istri gitu. Nah Kadang-kadang itu. kan yang bikin huru hara lagi kan, aduh, suami merasanya sudah cari kerja capek gitu ya, pulang ke rumah maunya semua beres, rumah rapi, masakan terhidang gitu ya. Jadi ada kan ya, kita nggak bisa mungkirin. Ada. Sementara tenaga istri terbatas gitu, apalagi kalau anaknya udah lebih dari satu gitu, terus tanpa asisten misalnya, wah itu kan lebih berat lagi ya. Jadi kalau sudah kondisi gitu ya dua-duanya harus bisa mengelola ekspektasi gitu. Nggak masalah istri di rumah, tapi kalau ekspektasi suami tinggi ya sediakanlah misalnya asisten rumah tangga gitu. Ini udah win-win solution ya, praktikal banget gitu. Dan istri harus berani bicarakan ini. Betul. Ya Mbak, ngomong bener. Gitu loh ya. Bener. Iya. Berani menyampaikan kebutuhannya, balik ke komunikasi terbuka tadi ya. Jadi harus bisa memvalidasi emosi yang dirasakan dan menyampaikan kebutuhannya ke suami gitu. Baik. Oke, Mams yang mungkin ingin bertanya dengan Mbak Mega, kita tunggu ya. Ditulis deh pertanyaannya di kolom komentar ya Mbak Meg ya. Boleh, silakan. Masih ada sisa 15 menit. Kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Mega di siang hari ini. Sebelum kita akhiri nanti, apalagi ya Mbak Meg ya? Salah satunya tadi, nah kadang kan kebosanan dalam rumah tangga ya Mbak Mega ya, udah puluhan tahun, apalagi yang sudah 17-20 tahun. Akhirnya kan ya udahlah gitu-gitu aja gitu ya. Jadi ada tips gak sih Mbak untuk menjaga apa sih ya keharmonisan ya, keharmonisan dan panasnya cinta gitu. Banyakin bercanda sama pasangan. Nah kalau pasangannya nggak bisa diajak bercanda Mbak, suami saya lempeng gitu ya. Ajak liburan Mbak, ajak liburan. Jadi ya harus gimana pun susahnya harus menyediakan waktu buat berdua gitu. Jadi ini berlaku untuk usia pernikahan berapapun ya gitu. Makanya yang bikin akhirnya merasa sumpek gitu ya. Kadang-kadang ada yang udah saking lamanya menikah, kadang-kadang lihat pasangannya aduh males banget, ada loh yang kayak gitu. Karena apa? Karena mungkin mereka lupa setelah menikah punya anak, semua tentang anak. Obrolannya tentang anak, sampai lupa ngomongin tentang berdua. Gitu. Kalau emang nggak pernah sejak awal pernikahan, Mbak? Dicoba gitu. Tetap dicoba kayak gini. Ya berandai-andai lagi nih 17-20 tahun pernikahan kan kita bayanginnya tuh kalau di pekerjaan udah mau pensiun ya. Jadi mempersiapkan diri untuk pensiun gitu. Jadi bisa dikembalikan bahasnya, nanti kalau anak-anak sudah besar kita ngapain ya misalnya. Tapi sambil bercanda-bercanda gitu, nggak perlu selalu bahas hal serius sih Mbak, karena kalau kita ngomong sama pasangan serius mulu, yang terjadi lama-lama bosen gak sih? Jadinya malah kayak banyak masalah gitu loh, kayak penuh masalah gitu loh. Jadi usahakan untuk tetap ada selipan bercandaannya, iseng-isengnya gitu, walaupun kadang garing ya, kadang-kadang ada memang tipikal orang yang garing gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu, karena kalau kita terus-terusan yang diomongin anak, ya yang terjadi boringnya makin cepet gitu, karena kayak pasangan ngerasa nggak diperhatiin gitu, kayak kok apa-apa tentang anak doang sih gitu. Dulu kriteria nggak nyari pelawak sih ya Mbak Meg ya. Kalau menghadapi yang temperamen Mbak Meg, pasangan temperamen gimana Mbak Mega? Ya, nggak bisa diajak ngomong lah pokoknya. Ini kan berarti istri yang harus banyak ngalah terus gitu ya. Kalau suaminya ya berarti ya, suaminya temperamen.
Atau Oke. sebaliknya dah, sebaliknya Oke, deh, istri kalau yang temperamen dah. menghadapi pasangan ya, intinya Ah, pasangan yang ah, ah, ah. temperamennya gitu ya. Temperamen itu kan kaitannya sama emosi, sebenarnya emosi sama Pola asuh karakter. juga ya Mbak Meg ya. Pola asuh juga, Ah, 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 ah. kemudian ada sisi genetikanya juga, ada sifat yang sifat itu kan berapa persennya tapi kecil banget itu bisa diturunkan. Tapi kan lebih ke pola asuh ya, apa yang Mm-mm. dilihat sejak kecil ya. Modeling dari orang tua, gimana cara orang tuanya memvalidasi emosinya, mengutarakan, menyampaikan emosinya, mengekspresikan emosinya, biasanya anak niru. Kan seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin temperamen, biasanya itu dinilainya orang yang sangat pemarah, ya kan, emosinya Hmm. mudah meledak gitu. Biasanya kan seperti itu ya, gampang naik darah lah gitu ya. Maksudnya Mm-mm. nggak bisa disinggung dikit langsung marah misalnya gitu ya. Menghadapinya gimana? Yang pertama kita harus memvalidasi emosi diri kita dulu gitu. Kita memvalidasinya adalah kok misalnya suami atau istriku gampang banget marah ya gitu ya. Aku lama-lama kesel juga nih diginiin, aku sedih. Kita sebagai pasangannya perlu validasi emosi kita juga. Oke, dari sedih itu apa? Mungkin nggak kita nanti sekali waktu kita sampaikan ke pasangan kita, aku tuh sebenarnya sedih loh kalau kamu lagi begini. Atau aku takut kalau kamu lagi marah seperti ini. Gitu. Hmm. Itu bisa disampaikan begitu, tapi dalam kondisi yang mungkin sudah tenang gitu ya. Kemudian ketika suami atau pasangan kita misalnya gini, temperamennya itu marahnya itu sangat marah banget ya, mungkin nggak kita untuk memeluknya, untuk meredakan. Sama aja Ini kalau kita kayak menghadapi. meredakan tantrum anak kecil Iya, ya Mbak Mega betul, ya. betul. Oke, Kalau oke. misalnya kalau kita kan ngadepin anak tantrum, ya udahlah peluk tanpa bicara. Peluk. Sama hal dengan Mm-mm, mm-mm. pasangan, gitu, peluk. Gak usah ngomong dulu, gitu ya. Jadi peluk, deketin dulu atau pegang tangannya lah. Physical physical touching lah, gitu. Kita sentuh dulu lah fisiknya gimana, gimana responnya. Biasanya akan tetap mereda, gitu. Biasanya akan tetap mereda. Kemudian baru, ya itu tadi, sampaikan. Setelah reda, sampaikan apa yang kita rasain sih sebetulnya sama pasangan kita ketika dia marah gitu ya. Nggak apa-apa, itu kita harus memvalidasi apa yang kita rasain. Misalnya, aku takut banget loh beneran kalau kamu lagi marah seperti ini. Nah, kemudian bantu pasangan juga untuk mencari tahu dia akan sangat marah kalau seperti apa, ada kejadian apa gitu. Biasanya itu juga berpola. Biasanya pemicunya hal-hal yang mirip atau sama kayak gitu. Jadi perlu untuk kita pahami itu dan membantu pasangan kita, dan juga itu membantu kita sebenarnya untuk misalnya oke, kita hindarin deh hal ini gitu ya untuk sekarang, supaya pasangan kita nggak marah gitu, supaya pasangan kita nggak meledak emosinya, nggak langsung marah-marah misalnya gitu. Jadi karena sebetulnya semua itu ada polanya, termasuk temperamen pasangan ketika marah gitu. Biasanya kita akan tahu sih dia akan sangat marah banget kalau ada apa pemicunya gitu. Kemudian ya Oke, oke. bicarakan baik-baik, dan sebenarnya lebih penting adalah gini, ketika kita udah berani nih menyampaikan ke pasangan kita kalau kayaknya cara marah kamu seperti ini kurang baik juga deh untuk kamu, untuk kesehatan kamu juga misalnya ya. Kemudian ketika dia sudah menyadarinya benar, misalnya dia sadar, nggak ada salahnya kadang-kadang untuk kita menawarkan, kamu mau nggak konseling individu ya untuk Ini istrinya sabar memperbaiki. banget nih pasangannya nih. Iya, pasti kalau nggak sabar biasanya udah cerai di awal Mbak. Gitu. Iya, karena betul betul. karena gini, apalagi gini, nah ini yang perlu juga diketahui ya, ketika pasangan kita temperamen, catat juga ada KDRT nggak gitu. Kalau terjadi KDRT, visum kalau memang bisa. Jadi kumpulin bukti-buktinya gitu. Suatu saat kalau memang nggak ada perubahan dari dia dan kita merasa kita sudah nyerah, bukti-bukti itu menjadi kuat untuk kita memperkarakan masalah ini gitu ya. Mungkin larinya ke perceraian misalnya gitu ya, dan buktinya ada gitu. Karena balik lagi, hidup kita nggak hanya tentang pasangan dan anak, tapi kita juga harus bahagia menjalaninya, kan kayak gitu ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Gitu. Ibaratnya Siap, gimana siap, Mbak Mega. kita mau ibadah dengan nyaman ya Mbak ya. Kalau misalnya kita di dalam rumah ngerasanya panas terus, kan gitu ya. Betul, 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 betul. Gitu.
Oke. Nah, ini Mbak Mega, bertahan dengan calon yang tidak direstui orang tua. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana bertahan dengan calon yang tidak direstui orang tua dengan masa lalu yang buruk? Sudah nggak direstui dan punya masa lalu buruk juga gitu. Double jadinya ya. Double. Oke, ini sebenarnya jadi subjektif ya, masa lalu yang buruk itu seperti apa? Batasannya gimana? Dan namanya ke orang tua, kita perlu nanya sih sama orang tua. Orang tua maunya kita punya pasangan yang seperti apa? Gitu. Jadi nggak bisa kita frontal untuk langsung marah ya. Biasanya kan kita emosi juga tuh, kenapa sih nggak direstuin gitu ya. Nah, tanya deh, orang tua juga pasti punya alasan kenapa nggak direstuin. Apakah orang tua punya pengalaman buruk juga menghadapi misalnya masa lalu, orang dengan masa lalu yang buruk kayak si calon anaknya gitu ya, calon pasangan anaknya gitu ya. Paham kan ya maksudnya gitu. Jadi jangan-jangan orang tua punya pengalaman berkutat gitu ya, atau interaksi dengan orang seperti itu sehingga orang tua nggak setuju, atau orang tua mungkin ada karakteristik lain yang diharapkan dari calon menantunya. Nggak ada yang salah dengan itu. Sebagai anak, kita harus validasi itu, konfirmasi dulu ke orang tua kita maunya gimana, dan ke pasangan kita juga. Kadang-kadang gini, kalau sebelum menikah itu memang seringnya itu kita blind ya. Jadi ada clue yang mungkin clue itu kurang baik atau bahkan negatif, tapi karena lagi bahagia-bahagianya gitu ya, punya ekspektasi menikah, kita seolah nggak ngelihat, padahal udah jelas, kadang-kadang tuh udah jelas gitu clue-nya, tapi kita masih enggak, dia bisa berubah. Nah, itu yang bahaya. Dia bisa berubah, saya bisa mengubah dia. Oh, dia janji. Enggak, kalau memang dia berubah, kita bisa melihatnya sekarang ini. Gitu. Tapi jangan menutup masukan dari orang tua juga gitu. Karena kita bawa orang nih, kita bawa calon pasangan ke rumah. Orang tua kan menilai ya dari perilakunya gitu ya. Kita juga perlu lihat orang tua kita ini sejauh mana menilai dia. Selama ini bagaimana orang tua kita menilai teman-teman kita juga. Apakah memang gini, orang tua kita cenderung negatif terus, atau kalau ada yang positif ya orang tua kita pun berani apresiasi misalnya gitu ya. Jadi nggak melulu menyalahkan orang tua juga kenapa nggak merestui, dan juga nggak melulu selalu membela pasangan gitu. Memang beratnya di situ, harus berani ada di tengah-tengah gitu. Karena jangan sampai gini, udah menikah terus terjadi masalah, terus orang tua bilang apa mama papa bilang gitu ya. Jangan sampai keluar kata-kata itu, kan dari dulu udah dibilangin gini gitu. Kapokmu kapan ya? Gitu. Iya, jangan sampai kayak gitu ya, gitu. Cuma kan ya kebanyakan pasti terjadinya begitu ya, kalau akhirnya menyesal gitu. Apa kata mama? Nah, Mbak Meg, minta izin lanjut 2 pertanyaannya Mbak Mega ya. Oke. Silakan. Ini suami istri yang belum dikaruniai anak Mbak Mega. Saya begitu nikah resign bekerja. Selama nikah di rumah sepi sendiri karena suami kerja full time. Solusinya biar tetap waras. Sepi di rumah sendiri nih. Biasanya nih memang kalau misalnya awalnya kita kerja kantoran gitu ya, kan ketemu banyak orang ya, ketemu teman, punya rutinitas, kemudian kita di rumah aja setelah menikah, pastilah stres, nggak mungkin enggak gitu. Mau dibilang bahagia ya bahagia, tapi stresnya ada. Nah, coba cari kegiatan yang mungkin dilakukan, apalagi belum ada anak ya gitu, belum ada anak berarti kan kita masih punya waktu yang fleksibel gitu kan, bisa ikut olahraga gitu ya. Kalau misalnya ada lagi nih, tapi suamiku nggak mengizinkan aku keluar rumah gitu ya, jangan berhenti di situ. Olahraga sekarang banyak yang online, mau dari YouTube niru bisa, mau ikut olahraga online dengan instruktur sekarang juga bisa gitu kan ya, ada coach online juga. Atau misal kita mencari hobi baru, misalnya yang tadinya nggak bisa masak, aku pengen bisa masak deh. Misalnya motivasinya bukan hanya suami, tapi motivasinya misalnya pengen nanti anak-anakku mengingat masakanku, kangen sama masakanku misalnya gitu ya. Belajarlah masak. Kalau dari YouTube, dari video nggak cukup, ikut kursus masak misalnya gitu ya. Atau hobi-hobi lain yang memang
menyenangkan sih yang kita bisa coba gitu kan. Jangan sampai kita stuck nggak mencoba apapun. Sebenarnya itu untuk istri yang baru menikah kemudian tidak bekerja, dan jangan memutus juga komunikasi dengan teman-teman gitu. Tetap menjaga komunikasi, tetap ngobrol sama teman-teman gitu ya kalau memang dibutuhkan gitu ya. Dan yang penting satu sih, kelola ekspektasi, karena kita harus adaptasi dengan perubahan. Kita nggak bisa lagi menuntut bahwa aku masih maunya kerja sementara suami nggak mengizinkan dengan alasan tertentu. Kalau masih bisa dibicarakan ya nggak masalah gitu ya. Yang penting tadi mau di rumah aja, mau kita juga kerja, kita tetap harus punya kegiatan yang kita senengin, karena itu bisa membantu membangkitkan mood kita. Kalau kitanya waras, kita bahagia, hubungan kita akan baik dengan pasangan, juga dengan anak-anak gitu. Betul, betul. Sekarang banyak kok ya Mbak, komunitas online juga bisa Betul, diikutin. betul. Jualan online juga bisa loh ya. Betul, nah. Dapat duit lagi. bener banget. Cari deh supplier banyak ya Mbak sekarang ya. Tuh, Gitu saya ya. juga supplier. Tuh, Nawarin. catat ya tuh ibu-ibu. Oke, Mbak Meg, gimana ngadepin atasan yang toksik katanya? Atasan. Mm-mm. Oh, ini maksudnya dunia pekerjaan berarti ya? Ya, pekerjaan ini Oke, sepertinya. atasan yang toksik. Ini subjektif lagi ya jawabannya, karena yang dikatakan toksik itu kadang-kadang beneran toksik, beneran si atasan ini toksik, atau itu Perasaanmu ada, saja. yes, ada konflik interest kita dengan atasan gitu. Yang pasti gini, yang pasti kita masih bekerja bersama dia, apapun yang terjadi, kita harus tetap punya komunikasi yang baik dengan dia, kayak gitu. Tetap ya, maksudnya saya nggak bisa kasih jawaban yang terperinci gimana, karena saya kan nggak tahu nih toksiknya seperti apa atasannya. Yang pasti balik lagi konsepnya adalah kita masih butuh pekerjaan ini, kita masih bekerja di sini, kita nggak punya opsi lain ya. Bagaimana caranya kita tetap komunikasi, tapi ya mungkin secara profesional aja yang berkaitan dengan pekerjaan, nggak perlu punya hubungan deket gitu ya. Jaga jarak Batasi, gitu ya. yes, batasi interaksi, batasi komunikasi, nggak masalah. Yang penting kerjaan kita beres gitu. Siap Mbak Mega. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir Mbak Meg sebelum ditutup. Tadi ada ya. Nah, mana tadi? Ini saya sambil scroll. Bagaimana membuat suami terbuka tadi? Sepertinya pertanyaan seperti itu. Kayaknya gitu Mbak Meg tadi. Membuat pasangan kita mau terbuka deh kayaknya tadi. Oke. Kalau kita ngomongin pasangan ya balik lagi ya, kita sama pasangan mungkin beda karena punya karakter yang berbeda. Nah, kalau kita berharap pasangan terbuka dengan kita duluan yang terbuka dengan pasangan. Kalau yang terjadi kita udah berusaha terbuka, tapi pasangan nggak mau terbuka, kita lihat deh pasangan tipikal orang yang mudah bercerita nggak, gitu. Jangan sampai gini, orang yang sangat pendiam pasangan kita ya, kita paksa dan kita berharap sekali waktu dia tiba-tiba menceritakan semuanya, nggak akan mungkin terjadi, gitu. Karena bagaimana karakter kita saat dewasa itu kan bentukan dari pola asuh yang dulu ya, dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian pengalaman hidup, pengetahuan, kemudian siapa saja orang yang pernah interaksi sama kita, itu akan sangat mempengaruhi kondisi kita sekarang gitu, termasuk untuk membuat pasangan terbuka. Jadi jangan berharap dia tiba-tiba terbuka, kita yang mulai duluan. Gitu. Caranya gimana? Kita mulai cerita gitu. Atau kita tanya gitu. Ini karena ini Mbak Meg, suaminya kalau sama keluarganya terbuka, tapi kalau sama istrinya nggak mau ngomong, nggak jujur gitu katanya. Nah, ini menarik nih. Gak jujurnya kenapa? Coba dilihat lagi dalam hubungannya ya. Apakah salah satunya itu, saya nggak menyudutkan ya. Jadi apakah salah satunya itu punya ekspektasi tinggi dan mungkin sering menyalahkan. Karena kita nggak sadar ya, kita sering menyalahkan pasangan, kita kurang apresiasi. Jadi jatuhnya pasangan, males ya, cerita sama dia. Males cerita sama misalnya istri sendiri atau suami sendiri. Paling responnya seperti ini. Itu yang bahaya kan, karena di kepalanya sudah ada persepsi. Gitu, makanya kalau suami bisa terbuka terhadap keluarganya, coba dilihat deh. Ada apa ya dalam komunikasi berdua? Apakah misal suami belum selesai ngomong, istri motong pembicaraan. Sekali dimaklumin, 2 kali berusaha memahami, oh iya ya,
istriku kayak gitu kali ya gitu ya. Ketiga kali, empat kali, lama-lama males kan. Kalau kita ngomong Betul, dipotong, betul. terus atau kita ngomong responnya nggak pernah sesuai maunya gitu. Walaupun memang kalau kita udah bicara dengan siapapun ya respon orang di luar kendali kita gitu ya. Tapi kalau dengan pasangan, usahakanlah untuk belajar juga mengapresiasi gitu. Jadi kalau sampai terbuka terhadap keluarga tapi terhadap kita enggak, nah kita perlu evaluasi nih berdua. Nanti ada lagi nih pertanyaan, tapi sebelumnya nggak gini gitu. Kadang-kadang ada lagi tuh Ah, tambahannya tuh. Sebelumnya nggak gini, sebelumnya baik-baik aja kok gitu. Jadi nyalahin keluarga pasangan. Kita lihat lagi deh, apa iya kayak gitu? Atau memang ada satu kesalahan yang mungkin juga pernah kita yang melakukan sampai pasangan merasa tadi nggak nyaman gitu ya, atau memang kalaupun di keluarga pasangan ada yang apa namanya yang memang sangat dekat, dia bisa membuka pasangan menjadi orang yang sangat terbuka, bisa bercerita gitu ya. Kita lihat siapa, misalnya itu ibunya, ya kita mau apa, namanya orang tuanya gitu kan. Kalau misalnya itu adiknya, kita bisa coba deketin, Mas ini misalnya suami gitu ya, kenapa begini ya gitu sama aku begini. Barangkali dia punya informasi kan, gitu kan, mungkin aja dia menceritakan gitu ya, atau ya sebenarnya sebelum kita melibatkan orang lain, kita harus evaluasi ke diri kita dulu gitu. Jangan-jangan memang trigger awal masalahnya bukan dari pasangan gitu, jangan-jangan ya. Tapi kalau memang awalnya dari pasangan, ajak ngomong nih, duduk berdua, bicarakan gitu. Atau gini, kadang-kadang Mbak Rita, yang itu tadi balik lagi ya, kita butuh bercanda dengan pasangan. Kadang ada orang yang tiap ngomong sama pasangan serius mulu gitu, akhirnya pasangannya merasa, kok aku capek ya kalau ngomong sama pasanganku sendiri gitu. Akhirnya lebih banyak cerita ke keluarga, itu juga bisa gitu. ini ada tapinya nih Mbak Meg nih. Nah, Ada tapinya iya, nih Mbak Meg. ya, tapi kan bener kan, pasti ada tapinya Ini kalau gini. saya terusin dulu ya Mbak Meg. Ternyata suami ini kalau di rumah seolah-olah baik Mbak Meg katanya, tapi kalau di belakang dia suka membicarakan istri ke keluarganya, bahkan membahasakan istri itu sebagai tetangga Mbak Meg. Oke, dulu sebelum menikah bagaimana hubungannya? Ganti Jadi aja deh Mbak ini. jadi ngebahasnya ke situ ya. Karena apa? Karena gini, ya ketika kita kita itu kan menikah sebenarnya kalau kita nggak dijodohkan ya, kalau kita mencari Betul. sendirilah ibaratnya gitu ya, kita pasti akan mencari orang yang bisa sama kita tuh klop gitu ya, ada chemistry-nya gitu kan. Kalau sampai yang terjadi tadi dibilang berbeda, kita lihat deh berbeda itu kenapa. Apakah memang keluarganya jahat, tanda kutip ya, kayak di sinetron-sinetron yang mempengaruhi gitu ya? Atau coba kita lihat sebelumnya sikap suami ke kita baik nggak? Dari awal menikah ya, bahkan dari sebelum menikah ya, dari kenal ya. Kalau misalnya, oh, enggak, dulu dia tuh baik, kita lihat lagi deh. Kita pernah mengapresiasi apa yang suami lakukan ke kita nggak? Apresiasi itu bukan sekedar gini ya, bukan makasih ya, apa namanya, aku dibeliin makanan misalnya gitu ya, kamu tahu yang aku suka apa, dibeliin, bukan hanya tentang itu. Tapi apresiasi adalah misalnya, makasih ya, kamu sudah bekerja keras untuk keluarga kita misalnya. Jadi terima kasih bukan pada hasil, tapi pada proses yang dilakukan sama suami kita, sama pasangan kita. Pernah nggak kita melakukan itu gitu? Karena kalau kita ngomongin ini, tapinya akan banyak banget Mbak, karena segala celah bisa dilihat gitu, yang padahal mungkin sumber utamanya itu bukan dari luar mereka, tapi dari hubungan mereka yang mungkin pernah bermasalah tapi nggak selesai, akhirnya dingin gitu. Kalau memang merasanya nggak seperti itu, coba flashback deh ke sebelum menikah, kenal nggak sama suami gitu. Kalau kenal, kenalnya seperti apa gitu ya. Karena berat kalau kita berharap dia berubah, apalagi dinilai tetangga tiba-tiba, maksudnya dinilai ngomonginnya tuh istri jadi kayak tetangga, berarti kan orang lain ya. Akan lucu ketika terus tiba-tiba, kamu konseling deh, kayaknya ada masalah sama kamu, kan lebih lucu ya, jadi masalah baru ya. Jadi nggak mungkin kita gunakan pendekatan itu ke pasangan yang memang sudah dingin ke kita. Saya melihatnya kan itu jadi dingin ya, jadi mungkin sekasur, sekamar gitu ya, pergi kemana-mana mungkin bareng, tapi mungkin bisa aja nggak ada obrolan mendalam Betul. gitu. Lain hal sama orang yang mungkin memang dibesarkan dari keluarga yang tidak hangat.
Jadi dia nggak tahu gimana cara mengekspresikan. Itu beda hal ya. Kalau kayak gini, coba deh evaluasi sama ya, ibu yang bertanya tadi sama mbak yang bertanya gitu ya. Coba pelan-pelan aja gitu. Kita nggak menjudge diri kita juga, nggak menjudge pasangan kita, tapi kita benar-benar evaluasi. Ada nggak sih kesalahan yang dulu pernah terjadi dalam pernikahan ini sampai pasangan kita akhirnya lebih percaya sama keluarganya dan malah bilang kita sebagai tetangga gitu ke keluarga sebagai orang lain. Itu kan nyakitin ya sebenarnya. Kalau memang nggak ketemu banget ya konseling atau cari mediator gitu ya. Kalau nggak ketemu banget ya dibicarakan nanti deh gitu. Saya mau ngomong berpisah kan terlalu dini ya, tapi yang pasti harus dibicarakan dulu masalahnya di mana. Jangan-jangan suami memendam rasa kesel ke istri gitu. Dan laki memang jarang ngungkapin sih Mbak kalau nggak ditanya sih ya. Betul. Laki itu jarang ngungkapin, sekalinya ngungkapin dan memang kebanyakan yang diungkapkan secara logis. Makanya perlu tahu gitu loh sikap suami begitu, itu dia pakai logikanya atau emosinya terlibat. Jangan sampai gini, suami kita itu orangnya sangat logis sementara kita sangat emosional, nggak ketemu. Gitu, nggak ketemu, makanya jadinya kelihatannya bermasalah terus gitu. Harus imbang dua-duanya gitu. Betul. Itu dulu tuh saya pernikahan awal tuh. Ini udah anak 3 Mbak Meg, udah anak 3 tuh udah mungkin kalau sudah pernikahan agak lama mungkin karena anak capek ya Mbak Meg ya, jadi nggak perlu kepikir lagi ya. Iya, perlu lagi dipanasin lagi gitu. Betul, harus di recharge terus gitu. Biar nggak dingin ya Mbak Meg. Oke Mbak Meg, Mbak Mega ini sudah jam 12. Sebelum closing, kata-kata dari Mbak Meg deh sebagai penutup kita di siang hari ini, penyejuk hati di siang hari yang panas. Sebenarnya simpel aja. Mbak Mega. Ya, kalau dalam pernikahan itu nggak mungkin nggak ada masalah ya. Yang pertama, jadi permasalahan itu hadir memang untuk mengajarkan kita bagaimana cara menyelesaikannya sebagai pasangan. Nah, kemudian ketika kita sudah menikah agak lama, kita punya anak, pernikahan tetap harus dirawat ya. Tidak hanya tentang anak, tapi tentang kita sebagai pasangan. Salah satunya selalu luangkan waktu untuk punya quality time berdua. Gitu, entah anak dititipkan, entah anak dititipkan kan, entah kalau memang bisa ya, kalau nggak memungkinkan entah malam hari di rumah kan nonton bareng atau makan bareng gitu ya, lucu-lucuan kayak makan Indomie sepiring berdua misalnya gitu ya, jadi atau memaniskan pasangan dengan sering ajak bercanda gitu ya. Intinya pernikahan nggak melulu tentang anak, nggak melulu tentang hal-hal serius, tapi harus diselipkan dengan bercandaan, dengan hal-hal yang menyenangkan. Itu cara untuk merawat pernikahan dan keluarga supaya harmonis gitu. Siap. Itu sih dibintangin dulu Mbak Meg. Dibintangin dan jangan lupa gini, jangan lupa pernikahan yang harmonis itu kembalinya ke komitmen awal ya. Gitu ya. Jadi komitmen awalnya bagaimana, tujuannya bagaimana ya. Setiap ada masalah, cari deh solusinya. Gitu. Kalau memang sudah mentok, mari ke konselor pernikahan. Mari silakan gitu. ke Bina Medika ya. Mbak Mega siap menerima. Setiap hari apa Mbak Mega bukanya? Senin dan Selasa. Dengan Mbak Mega, Senin dan Selasa. Jam? Jam 5 sampai jam 7 malam. 5 sore sampai 7 malam. Sore ya berarti ya. Iya. Silakan Bu Ibu yang butuh curahan hati dengan Mbak Mega bisa ya. Langsung bikin pertemuan janji temu di hari Senin dan Selasa. Betul ya? Ya, betul. Senin dan Selasa di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika Bintara. Mbak Mega, terima kasih sekali. Sama-sama di pagi hari ini. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi Mbak Mega. Terima kasih juga kembali Mbak Mega. Iya. Salam buat Mbak Mardiana. Tadi kayaknya gabung tuh Mbak Mardiana ngobrol ya. Sempat ngeliat. Oh join ya. Oke. Ini Mbak Meg ada pertanyaan, bisa online nggak Mbak Mega? Janji konselingnya. Di platform lain ya. Nggak etis kalau disebut di sini. Siap. Nanti ngubungin Mbak Mega aja di Rumah Sakit Bina Medika begitu ya Mbak Mega ya? Iya, betul. Baik, terima kasih untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika untuk kesempatannya dikenalkan dengan Mbak Mega di pagi hari ini. Salam untuk keluarga Mbak Mega.
Terima kasih. Salam kembali Saya untuk keluarga dan pamit. tim di sana ya. Ya, baik. Terima Oke, kasih. selamat Oke, Mas siang. Ende, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang, Mbak Mega. Selamat siang buat Mas Ende semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk keluarga. Jangan lupa rumah tangga harus dirawat. Oke, Mbak Mega. Sarang. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.